Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa, kita bertemu kembali dalam topik pembahasan Sumbang Dua Balai buat remaja putri guna menjaga kehormatan perempuan tersebut. Sumbang secara makna etimologi adalah perilaku menyimpang atau yang janggal menurut tatanan sopan santun. Secara ringkas dapat kita katakan sumbang adalah segala sesuatu yang salah dan melanggar ketentuan adat, terutama dalam hal kesopanan di ranah Minangkabau. Setiap perempuan adalah calon bunduk kandung. Nantinya dia akan mewariskan dan diwariskan harta pusako milik keluarga sekaum. Selain itu, nanti dia sebagai pendidik untuk anak-anaknya. Dia pendidik yang pertama dan utama sekali bagi anak-anaknya. Sumbang Dua Balai dapat kita katakan peraturan tidak tertulis dalam adat Minangkabau yang berisi tentang tata krama dan nilai-nilai sopan santun. Di dalamnya termuat 12 ketentuan dan larangan yang mesti ditaati oleh setiap perempuan di Minangkabau. Melanggar aturan ini, dia akan mendapat hukuman malu tidak saja pada dirinya sendiri, tetapi keluarganya dan mamanya juga ikut malu. Untuk itu, selaku perempuan, kita harus menjaganya. Adapun sumbang yang dimaksud tersebut, pertama, sumbang duduk. Sumbang dalam duduk. Adat mengatur bahwa duduk seorang perempuan haruslah bersimpuh. Tidak boleh berselo atau bersila sebagaimana lelaki. Kemudian dia tidak boleh mengangkat kaki atau jongkok sambil duduk. Duduk di atas kursi pun dia haruslah menyamping dan merapatkan pahanya. Apabila dia berboncengan dengan kendaraan bermotor, maka dia tidak boleh duduk mengangkang, melainkan harus menyamping dengan kaki disilangkan agar tercermin sifat feminimnya. Berikutnya sumbang dalam berjalan, yaitu sumbang yang kedua. Sebelumnya kita perhatikan gurindam adat yang menyatakan bajalan si ganjua lalai padopai suri nan labia alu tataruang patatigo sami dipija indak mati. Maksudnya ketika berjalan perempuan, haruslah dia berkawan. Tidak boleh dia berjalan sendirian dan tidak boleh tergesa-gesa. Kalaupun harus tergesa-gesa ada suatu keperluan yang sangat penting dan mendesak, maka dia harus tetap hati-hati. Diumpamakan semut yang dia pijak tidak akan mati. Demikian saking hati-hatinya dia berjalan dan begitu lembutnya kepribadiannya. Yang ketiga, sumbang bakato, yaitu sumbang dalam berkata-kata. Berkata-kata tentulah harus dengan sopan santun dan memiliki tujuan. Harus mengerti jalan yang empat, yaitu dia harus tahu dengan siapa dia akan berkata-kata. Dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain, berkata dengan terlalu kegirangan, dan berkata
dengan menyombongkan diri. Berikutnya, sumbang dalam mancalia atau dikatakan juga sumbang dalam melihat. Perempuan ketika dia telah gadis dilarang untuk bertatap muka atau berpandangan dengan lelaki yang bukan mahramnya atau bukan muhrimnya. Ia haruslah menundukkan dan menjaga pandangannya. Saat ada tamu, sebisa mungkin jangan untuk terlalu sering melihat jam, karena tamu bisa tersinggung dan menganggap dirinya telah diusir secara halus. Kemudian kita masuk ke dalam sumbang makan, yaitu sumbang ketika makan. Dalam makan, makanlah secukupnya dan pelan-pelan. Dilarang makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan. Sebisa mungkin tidak berbicara saat makan, kecuali ada hal yang sangat penting. Jangan berbunyi saat makan atau bercapak dalam bahasa kita sehari-hari. Kemudian sumbang dalam berpakaian. Pakailah baju atau pakaian yang sopan dan pantas, bersih dan rapi. Jangan memakai pakaian yang jarang dan ketat sehingga membentuk tubuhnya atau menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kenakanlah pakaian yang pas dengan fungsi masing-masing. Pakaian ke pasar tentu berbeda dengan pakaian waktu sholat maupun pergi ke pesta. Ingat sabda Rasulullah, al-mar'atu aurah. Perempuan itu pada hakikatnya aurat pada sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Berikutnya kita masuk ke dalam sumbang karajo, sumbang dalam bekerja. Idealnya pekerjaan perempuan adalah pekerjaan yang ringan dan mudah. Pekerjaan kasar dan berat hendaklah diserahkan kepada kaum lelaki ataupun minta tolong pada laki-laki. Tidak ada alasan untuk menyatakan emansipasi perempuan. Sebab jauh sebelum adanya emansipasi perempuan, di ranah Minangkabau telah menganut sistem emansipasi. Berikutnya kita masuk ke dalam sumbang batanyo, yaitu sumbang dalam bertanya. Dalam bertanya, dengarlah terlebih dahulu penjelasan orang lain. Barulah bertanya dengan sopan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Maksudnya, sopan adalah tidak menguji atau merendahkan orang lain dalam bertanya. Kemudian sumbang dalam menjawe atau dalam menjawab pertanyaan. Perempuan ketika ditanyai, jawablah dengan sepenuh hati dan seperlunya secara tepat. Jangan menjawab seenaknya saja, sehingga orang harus bertanya berulang-ulang karena semakin bingung. Jawablah hal yang perlu, tidak usah dijawab. Kemudian sumbang bagaul, sumbang dalam bergaul. Pergaulan perempuan dewasa Minang haruslah terjaga. Ia tidak boleh bergaul terlalu dekat dengan bukan muhrimnya, apalagi berjalan berdua-duaan.
Selain itu, ia akan terlihat sumbang bila perempuan dewasa Minangkabau bergaul dengan anak kecil, apalagi ikut bermain dengan mereka. Kemudian sumbang kurenah, sumbang dalam perilaku atau tingkah laku. Dalam bertingkah laku sehari-hari haruslah tetap bisa menjaga perasaan orang lain, jangan berkata berbisik-bisik, menutup hidung dalam keramaian, tertawa terbahak-bahak, atau tertawa ketika orang berbicara, dan lain sebagainya. Jaga lisan dari hal yang akan menyinggung perasaan orang maupun orang banyak. Berikutnya, meskipun sumbang doa balik itu tidak tertulis sifatnya, tetapi kontrol dari masyarakat sangat efektif dalam mengaplikasikan sumbang doa balik oleh kaum perempuan, khususnya di ranah Minangkabau. Untuk itu, marilah setiap kita perempuan Minangkabau sudah selayaknya dan sepantasnya mengaktualisasikan apa-apa yang dilarang dalam adat, jangan kita lakukan. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya buat kita bersama. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Akhirul salam. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.